Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kembali kita mau memuji dan memuliakan nama Raja di atas segala raja. Karena hanya Dia yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. So, yuk siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak menjumpai adik-adik tetap setia di dalam beribadah online pada pagi hari ini. Adik-adik pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah adik-adik, kalau kakak, adik-adik, kita semua itu diciptakan Tuhan sebelum dunia dibentuk. Tuhan sudah memikirkan siapa yang akan diciptakannya. Untuk itu, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Kau telah memilihku. Pada
pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa bernafas kembali Tuhan, menghirup udara yang baik dari Tuhan Yesus bagi hidup kami. Bapa, di kesempatan yang baik ini kami akan memulai ibadah online kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, berikan roh sukacita-Mu di dalam hati kami, untuk kami tidak jemu-jemu Tuhan, tidak malas Tuhan di dalam memuji muliakan nama-Mu. Biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam hati kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita main tebak-tebakan yuk. Kakak mau tanya, binatang apa yang badannya besar banget? Cingkong. Iya betul, selain itu binatang apa adik-adik? Gajah. Iya betul adik-adik. Adik-adik, selain itu Tuhan juga menciptakan loh binatang yang lehernya panjang. Binatang apa itu ya? Bebek. Wah, hebat adik-adik. Yuk kita mau angkat pujian King Kong badannya besar tapi versi yang baru ya adik-adik ya. Oke? King Kong badannya besar, aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, lebih aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lompat adik-adik, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih apa, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
bagi adik-adik yang belum hafal nama 12 murid Yesus, nggak apa-apa. Kita mau angkat pujian ini supaya adik-adik yang belum hafal bisa menghafal nama 12 murid Yesus. Oke adik-adik? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang mau di akhir hidupnya itu Tuhan mendapatkan kita tetap setia di hadapannya? Tunjuk tangan. Aku Kak. Wah, selain adik-adik, kakak juga mau Tuhan mendapatkan kakak juga setia di hadapannya Tuhan. Yuk adik-adik, sebagai ungkapan kita bahwa kita mau setia kepada Tuhan seumur hidup kita mau angkat pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita kembali angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, kami mau Tuhan di akhir hidup kami, Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah urapan yang daripada Engkau, Tuhan turun ke atas kami, supaya Tuhan yang akan membukakan telinga kami, hati kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan oleh kakak kami tidak terbuang menjadi sia-sia, tetapi firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Kakak senang banget nih bisa kembali menyapa adik-adik di dalam acara sekolah minggu online ini. Kakak senang banget bisa dapat kesempatan untuk membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Adik-adik tetap semangat kan? Nah adik-adik, sebelum kita mau belajar firman Tuhan, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau kasih tahu nih bahwa selama penyampaian firman Tuhan berlangsung, adik-adik duduk yang manis, buat diri nyaman, dan kalau bisa jangan makan, supaya tetap bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Oke? Kita mulai ya. Nah, hari ini kakak mau ngomongin hal yang seru nih. Hal ini bisa dibilang itu adalah hal yang ditunggu-tunggu semua orang Kristen. Apa ya kira-kira ya? Nah, hal yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Kristen adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini secara fisik. Bayangin aja, Tuhan Yesus yang dulu pernah hadir di bumi ini, mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu naik ke surga, akan turun kembali, datang kembali ke bumi ini secara fisik. Nah, itu pasti hal yang menyenangkan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang kembali secara fisik ke bumi ini untuk menjemput orang-orang percaya, orang-orang saleh, dan orang-orang baik masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu adik-adik. Nah, soal kedatangan kembali Tuhan Yesus secara fisik ke bumi ini, pernah tuh dikasih tahu Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tercatat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca sama-sama yuk. Kakak ulang ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ayo dibuka. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Yang belum bisa baca, dengerin kakaknya bacain buat adik-adik. Oke. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke, kita sudah sama-sama baca ayat bacaannya tadi. Sekarang kakak mau jelasin nih. Jadi gini adik-adik, suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini secara fisik, dia akan mengumpulkan semua orang dari semua bangsa. Mau Indonesia, mau negara-negara lain, semuanya dikumpulkan. Lalu setelah dia mengumpulkan semua orang, dia akan memisahkannya ke dalam dua kelompok, membaginya ke dalam dua kelompok. Kelompok orang-orang saleh, orang-orang yang taat firman Tuhan, orang-orang baik, akan ditempatkannya di sebelah kanannya. Sedangkan kelompok orang-orang jahat, orang-orang yang gak taat firman Tuhan, akan ditempatkan di sebelah kirinya. Tadi di mana? Kelompok orang-orang baik, orang-orang yang taat firman Tuhan, orang-orang saleh ditempatkan di mana? Di sebelah mana? Di sebelah kanan. Sedangkan kelompok orang-orang jahat ditempatkan di sebelah kiri. Pintar. Nah, adik-adik, kelompok sebelah kanan kita sebut aja sebagai kelompok domba. Kelompok sebelah kiri kita sebut aja sebagai kelompok kambing. Oke? Kayak yang dibacaan tadi, pada kelompok domba, yaitu kelompok yang ada di sebelah kanannya, orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang taat firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang gini dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mungkin banyak orang jadi nanya nih kepada Tuhan, atau paling enggak nanya di dalam hatinya, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau sakit, telanjang, ada dalam penjara, jadi orang asing? Ketemu Tuhan secara fisik aja belum pernah. Jadi kapan engkau lapar? Orang kita belum pernah ketemu Tuhan secara fisik kok. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjawab pertanyaan mereka yang tertulis dalam Matius 25 ayat 40. Kakak ulangi, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mungkin orang-orang akan bilang gini, oh gitu ya. Jadi ternyata selama ini
perbuatan baikku kepada orang lain, Tuhan anggap sebagai perbuatan baik kepada Tuhan. Walaupun aku belum pernah ketemu Tuhan secara fisik. Oh gitu, aku baru tahu nih. Nah adik-adik, hari ini kita belajar hal penting nih, hal paling berharga tentang mengasihi sesama. Jadi gini adik-adik, segala perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada orang lain, Tuhan Yesus menganggapnya sebagai segala perbuatan baik yang dilakukan untuknya. Misalnya gini, ada yang namanya Michael, kakak minta maaf ya kalau nama Michael tersebut. Misalnya Michael punya adik. Michael habis beli bakso nih, ceritanya lapar. Baksonya ada 10 butir. Lalu tiba-tiba adiknya Michael minta, kakak bagi bakso dong, bagi baksonya. Nah, karena Michael sayang banget sama adiknya, ya udahlah dikasih aja 5 butir atau 6 butir, Michaelnya 4 butir. Nah, perbuatan Michael mengasihi adiknya ini, Tuhan anggapnya sebagai perbuatan Michael mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan gak makan baksonya, yang makan bakso adiknya Michael. Tapi Tuhan anggapnya itu sebagai perbuatan kasih kepada Tuhan. Atau contoh lain misalnya, ada yang namanya Michelle. Kakak minta maaf nih, namanya Michelle kesebut nih. Misalnya Michelle punya adik. Michelle baru beli jepitan rambut nih di abang-abang misalnya nih. Beli jepitan rambut 10 nih. Nah, tiba-tiba adiknya Michelle yang cewek nih, adik ceweknya Michelle bilang gini, kakak bagi jepitannya dong, aku juga pengen jepit-jepit rambut. Nah, karena Michelle sayang sama adiknya, Michelle kasih jepitannya 5 atau 6. Buat Michelle 5 atau 4. Nah, perbuatan Michelle yang sayang sama adiknya ini, Tuhan menganggapnya sebagai perbuatan Michelle yang sayang sama Tuhan. Walaupun Tuhan gak pakai jepitannya, yang pakai jepitan tetap Michelle dan adiknya. Tapi Tuhan anggapnya ini sebagai perbuatan yang dilakukan untuk Tuhan. Begitu adik-adik. Jadi kakak ulang nih, segala perbuatan yang kita lakukan untuk sesama, Tuhan melihatnya sebagai perbuatan yang dilakukan untuknya. Tadi tentang kasih kan, kalau kita ngata-ngatain orang lain, misalnya ada orang yang punya kekurangan fisik tertentu misalnya, lalu kita katain, kita hina, Tuhan melihatnya sebagai perbuatan menghina Tuhan. Karena kan yang ciptain manusia kan Tuhan. Kalau kita menghina sesama kita sesama manusia, berarti kita sedang menghina Tuhan. Lagi pula gini adik-adik, Tuhan Yesus kan gak kelihatan, ya kan? Nah, gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Yesus yang gak kelihatan kalau kita tidak mengasihi manusia yang kelihatan. Jadi untuk bisa mengasihi Tuhan, kita harus belajar mengasihi sesama manusia. Oke? Jadi tetap berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Kepada keluarga dulu deh yang dekat. Misalnya apa? Bantu orang tua di rumah. Mungkin adik-adik belum bisa masak, belum bisa nyuci piring, tapi bantu yang lain gak apa-apa. Hal yang kecil, misalnya apa? Bangun tidur, coba deh untuk melipat selimutnya sendiri, atau rapikan tempat tidur sendiri. Oke, intinya adalah kita harus berusaha menjadi berkat buat orang lain. Kita harus berusaha mengasihi sesama. Ya, deket aja dulu, keluarga misalnya, teman-teman. Kalau kita mengasihi orang lain, Tuhan melihatnya sebagai perbuatan mengasihi Tuhan. Jadi tetap semangat ya. Oke? Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar mengenai mengasihi sesama kami. Kami sekarang tahu bahwa kalau kami mengasihi sesama kami manusia, kami mengasihi orang lain, Tuhan melihatnya sebagai perbuatan mengasihi Tuhan. Bantu kami untuk mengasihi orang lain ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, belajar firman Tuhannya sudah selesai. Tapi sebelumnya kakak mau ngasih tahu ayat hafalan nih.
Ayat hafalannya terambil dari 2 Korintus 5 ayat 10a. 2 Korintus 5 ayat 10a. Bunyinya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kakak ulang ya. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang sudah hafal bisa kirim videonya atau suaranya, audionya ke kakak koordinatornya masing-masing. Yang kelas Batita ke kakak koordinatornya, kelas Balita juga, kelas kecil juga. Dikirimnya paling lambat hari Kamis sebelum jam 6 supaya nanti bisa diolah sama kakak-kakaknya supaya minggu depannya bisa masuk videonya. Oke? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Satu lagi, jangan lupa bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik dan papa mama sekalian. Anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 dengan tema Tuhan Yesus bersamaku yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Bagi papa dan mama yang mau mendukung acara ini dengan berbagi berkatnya, bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing atau menghubungi Kak Stefani di nomor WA 0878 8489 5740. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. atau bakat saya adalah mengajar yang akan saya lakukan dengan talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada saya adalah
rajin berlatih dan terus belajar mengembangkannya dengan mengajar adik saya saat belajar. Sehingga ketika dewasa, saya bisa menjadi seorang guru. Terima kasih. Kak, bakat aku bernyanyi dan yang akan aku lakukan rajin belajar dan terus berlatih mengembangkannya. Amin. Talenta atau bakat saya adalah bermain bola. Saya akan berlatih terus belajar mengembangkannya agar ketika dewasa saya bisa menjadi pemain bola profesional. Talenta atau bakat saya adalah main bola. Yang akan saya lakukan dengan talenta atau bakat dengan Tuhan berikan kepada saya adalah B. Rajin berlatih dan terus belajar mengembangkannya. Talenta atau bakat saya adalah menyanyi dan menari. Yang akan saya lakukan dengan talenta atau bakat saya Tuhan berikan kepada saya adalah B. Rajin berlatih dan terus belajar mengembangkannya. Talenta atau bakat saya adalah menyanyi. Yang akan saya lakukan dengan talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada saya adalah B. Rajin berlatih dan terus belajar mengembangkannya. Amin. Talenta saya adalah bermain bola basket. Yang saya akan lakukan dengan talenta yang diberikan Tuhan adalah rajin berlatih dan terus belajar mengembangkannya. Terima kasih. Talenta atau bakat saya adalah menggambar. Yang akan saya lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya adalah B. Rajin berlatih dan terus belajar mengembangkannya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国